Rasul Paulus di dalam ayat pokok menyatakan, beritakanlah firman. Kadang-kadang ini Timotius merasa mungkin ya saudara kecewa karena apa? Menyampaikan firman Tuhan banyak ditolaknya daripada diterima. Bahkan dicaci maki di dalam dia mau memberitakan firman. Sehingga mungkin timbul keputusasaan, kelemahan iman dan lain sebagainya. Itulah Rasul Paulus kasih kekuatan. Beritakan saja firman. Masalah mereka mau menolak, masalah mereka mau mengejek, masalah mereka mau menerima atau tidak menerima, itu bukan urusanmu. Yang menjadi urusanmu, yang menjadi tugasmu, yang Tuhan taruh, letakkan itu tugas di pundakmu, hanyalah sampaikan firman, itu saja. Masalah setelah Anda menyampaikan firman, apakah firman itu akan membuahkan hasil? Apakah langsung nyata-nyata detik itu juga tiba-tiba mereka terharu, sama seperti kisah 2 waktu Petrus berkhotbah. Kisah 2 ayat 37-38. Pada saat Petrus berkhotbah, ayat 37-38 katakan, hati mereka terharu. Mengapa hati mereka terharu di saat mereka mendengar khotbah Petrus? Karena ada kesentuhan rohani. Sehingga hati mereka terharu, bukan saja terharu. Banyak orang yang terharu cuma di gereja. Sampai nangis-nangis, sampai menyesali dosa. Tapi begitu keluar dari gereja, lupa komitmennya kepada Tuhan. Jadi bertobat hanya di dalam gedung gereja. Di luar gedung gereja lupa dengan komitmen-komitmen. Pada saat dia pernah nangis sampai ingus keluar, dia gak mau peduli sama orang sekeliling. Karena begitu kesentuhan rohani sampai dia menyadari dan dia bertobat. Tapi sayang sekali, begitu keluar dari gereja, terkontaminasi dengan hal-hal dunia, dia lupa lagi dengan komitmen dia dengan Tuhan di saat dia menyampaikan komitmen-komitmen yang indah di saat dia disentuh oleh Tuhan di dalam gereja. Jangan kita punya iman seperti itu, saudara. Iman harus dipraktekkan. Iman harus dirasakan mujizat di saat engkau ada di dalam gereja, dan di saat engkau di luar di gereja, engkau akan praktekkan, engkau akan lakukan sesuai dengan komitmen-komitmenmu di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. 2 Timotius 4, beritakanlah firman. Masalah itu firman akan membuahkan hasil langsung spontan. Orang yang mendengar khotbahmu tiba-tiba sama seperti kisah 2 ayat 37-38. Di saat itu yang tersentuh rohaninya, yang bertobat mendengar khotbah Petrus, yang mau bertindak untuk benar-benar meresponi khotbah Petrus. Ada berapa? Ada berapa orang yang dibaptis di saat mendengar khotbah Petrus? Kisah 2 ayat 36-37 terus saudara baca. Ada berapa yang bertobat? 3.000 orang memberi diri dibaptis karena mendengar khotbah Petrus. Semua pendeta pun kalau mengalami pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh Petrus, tentunya semua mau jadi pengkhotbah. Betul? Karena apa? Merasa ada pertolongan Tuhan. Saya khotbah tiba-tiba 3.000 orang dibaptis. Semua rasa-rasa mau menjadi pengkhotbah semua. Tapi saudara tahukah berapa kali Petrus itu ditolak? Berapa kali dia mengalami putus asa? Berapa kali dia mengalami dilempar batu?
Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama. Apakah dia akan ceritakan? Suka dan duka di dalam pelayanan itu adalah dinamika di dalam kita mau mengiring akan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menekankan tugasmu hanya menyampaikan firman Tuhan. Entah nanti firman yang engkau sampaikan itu akan ditolak atau diterima, entah engkau akan diejek, itu bukan urusanmu. Tetapi urusan yang empunya firman. Saudara diberkati Tuhan. Tentunya kita pernah membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-11. Tidak ada salahnya coba kita tayangkan supaya kita bisa melihat apa yang diungkapkan di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 11. Minta maaf saudara. Bukan Mazmur. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Saya ralat tadi saudara ya. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan gagal atau berhasil? Firman Tuhan kalau menurut kontekstual Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan gagal atau berhasil? Tidak ada firman Tuhan yang gagal. Amin. Firman Tuhan pasti berhasil. Diteguhkan dengan Roma 9 ayat yang ke-6. Coba kita lompat Roma 9 ayat yang ke-6 supaya kita bisa mengerti bahwa firman itu tidak bisa dihentikan oleh siapapun, karena firman Roma 1 ayat 16, firman itu adalah kuasa Allah. Siapa yang dapat menghentikan kuasa Allah? Tidak. Tidak ada yang bisa menghentikan kuasa Allah. Kita baca di dalam Roma 9 ayat yang ke-6. Ini sudah ada. Roma 9 ayat yang ke-6 katakan apa? Roma 9 ayat yang ke-6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Roma 9 ayat yang ke-6 bagian A menyatakan firman Allah tidak mungkin gagal. Kenapa firman Allah tidak mungkin gagal? Karena Roma 1 ayat 16. Firman itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, kalau Injil kekuatan Allah, siapa yang dapat mengalahkan kekuatan Allah? Ada yang lebih kuat dari Allah? Ada yang lebih kuat dari Allah di dalam kehidupan ini? Karena firman adalah kekuatan Allah. Yesaya 55 ayat 11 menyatakan bahwa firman Tuhan yang engkau sampaikan kepada siapapun, firman Tuhan yang engkau sampaikan, engkau taburkan kepada siapapun, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Hanya masalah waktu Tuhan saja. Apakah hari ini akan ada kesentuhan ataukah nanti, itu terserah, tergantung kepada yang empunya firman. Tugas kita sebagai umat-umat Tuhan adalah menyampaikan firman. Saudara, kekuatan Tuhan itu wajib. Saya katakan sekali lagi, coba kita harus mengerti di dalam pola pikir kita. Kekuatan Tuhan itu harus menjadi satu kolaborasi yang sangat
Luar biasa hasilnya kalau kekuatan Tuhan itu berkolaborasi dengan manusia. Manusia itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih untuk memberitakan firman. Makanya amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, beritakanlah Injil. Jadikanlah murid. Mengapa amanat agung wajib kita memberitakan firman? Karena Roma 10 ayat 17, ayo kita mau lihat. Roma 10 ayat 17, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saudara perhatikan baik ayat ini. Iman akan timbul. Iman akan timbul dari pendengaran. Pendengaran melalui firman Tuhan. Kalau saya balik, firman Tuhan didengar oleh umat, oleh makhluk siapapun. Pada saat didengar baru timbul iman. Saya bisa katakan sekali lagi, tidak mungkin ada iman kalau tidak ada firman. Tidak mungkin firman sampai kepada orang yang akan dituju kalau tidak ada yang mau memberitakan. Makanya saya katakan sekali lagi, kuasa Allah wajib berkolaborasi dengan manusia. Manusia siapa? Amanat agung. Semua punya tugas untuk memberitakan firman. Bukan cuma pelayan Tuhan, bukan cuma gembala, bukan cuma penatua, bukan cuma ketua jemaat, bukan cuma hamba-hamba Tuhan yang dilantik. Tetapi semua jemaat, semua kita semua diberikan tugas amanat agung untuk menyampaikan firman. Sehingga apabila saudara menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan firman, kekuatan Allah berkolaborasi dengan umat yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, maka itu menjadi kekuatan untuk memenangkan jiwa. Sekarang, mengapa saya katakan kekuatan Allah wajib berkolaborasi dengan manusia? Kekuatan Allah wajib berkolaborasi dengan manusia. Mengapa begitu? Kenapa tidak bisa langsung? Tanpa hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan firman, kekuatan Allah langsung kepada manusia semua. Bisa nggak Allah begitu? Bisa nggak Allah begitu? Bisa, karena Allah adalah Tuhan yang maha kuasa. Kekuasaannya tidak terbatas. Dia mampu. Sedangkan alam semesta, saudara, alam semesta itu sangat rumit sekali. Allah menciptakan alam semesta hanya dengan berfirman. Jadilah ini jadi. Jadilah gugusan Bima Sakti jadi. Jadilah alam semesta jadi. Allah hanya menciptakan hanya dengan perkataan firman. Maka jadi. Kekuatan Allah yang maha kuasa. Kuasa Allah tidak terbatas. Hanya untuk menyelamatkan manusia. Allah hanya berfirman saja. Pasti itu akan jadi. Contoh. Seandainya dia mau direct atau dia mau langsung tanpa hamba-hamba Tuhan. Hai umat-umat, ada berapa populasi dunia saat ini, saudara? Ada berapa populasi jumlah manusia yang hidup di atas permukaan bumi, ada berapa sekarang? Menurut perhitungan, katakan 7 miliar, katakan 7,5 miliar, katakan 8 miliar, katakan apa yang saya katakan tadi, ada 7 atau 8 miliar. Dari 8 miliar yang sudah percaya Yesus berapa persen? Berapa persen yang sudah percaya Yesus? Saya percaya, saya yakin
yang tidak percayanya lebih banyak daripada yang percaya. Amin. Setuju nggak dengan saya? Lebih banyak yang tidak percayanya di dunia ini daripada yang percaya. Menurut perhitungan saya. Nanti kita cek saja di Google. Lebih banyak yang tidak percaya daripada yang percaya. Nah, masalahnya kalau yang sudah percaya, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16 kan katanya ada domba-domba yang sudah ada di dalam kandang. Kan begitu ya. Yohanes 10 ayat 16. Ada domba-domba yang sudah ada di dalam kandang. Tetapi ada domba-domba yang masih di luar kandang. Saya pinjam kata-kata itu. Roma 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16, maaf. Yohanes 10 ayat 16. Saya pinjam kata-kata tersebut. Ada domba yang sudah di dalam kandang, ya sudah, puji Tuhan. Kalau sudah di dalam kandang, ya puji Tuhan. Sudah masuk di dalam keselamatan. Tapi masalahnya masih banyak domba-domba yang masih ada di luar kandang. Yang di luar kandang lebih banyak daripada yang di dalam kandang. Nah, bagaimana caranya untuk menyelamatkan mereka supaya mereka masuk di kandang yang sama? Sama seperti Bahtranu. Di luar Bahtranu kebinasaan, di dalam Bahtranu ada keselamatan. Tetapi di zaman Nuh lebih banyak orang yang memilih kebinasaan daripada memilih keselamatan. Nah, ini menjadi satu masalah. Sama seperti keadaan sekarang ini. Yang di dalam kandang mungkin masih sedikit, di luar kandang masih banyak, saudara. Bagaimana caranya supaya mereka bisa masuk ke dalam bahtera keselamatan? Tuhan bisa. Tanpa amanat agung Tuhan bisa. Tuhan hanya berfirman, hai umat-umatku yang masih di luar kandang. Hai umat-umatku yang masih belum percaya. Tuhan hanya berfirman, aku buat engkau semua bertobat semua, tidak ada yang menolak. Tiba-tiba mereka menangis, tiba-tiba mereka percaya, tiba-tiba mereka jadi orang yang militan, tiba-tiba mereka jadi orang yang sangat-sangat fanatik untuk benar-benar mau percaya Yesus. Menurut saudara, Tuhan sanggup nggak melakukan hal itu? Sanggup. Tapi pertanyaan saya lagi, kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Itu kan menjadi masalah yang harus kita pikirkan. Mengapa Tuhan tidak menggunakan otoritasnya, menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan manusia? Mengapa demikian? Karena Tuhan komitmen dengan firman. Tuhan harus mengutus umat-umatnya. Artinya apa? Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran firman Tuhan. Matius 28 ayat 19-20, pergilah, Tuhan suruh kepada umat-umat Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, pergilah beritakanlah Injil. Tuhan tidak mau menggunakan kekuasaannya, otoritasnya untuk menyelamatkan manusia. Kalau hanya untuk menyelamatkan manusia itu pekerjaan yang sangat mudah di mata Tuhan. Karena Tuhan harus berkolaborasi dengan manusia. Sehingga amanat agung itu disampaikan oleh Yesus. Beritakanlah Injil, sampaikan keselamatan. Roma 10 ayat 17 menyatakan, iman datang daripada berita. Berita adalah firman. Firman harus diberitakan supaya mereka ada iman, supaya mereka percaya. Apa sih definisi iman? Iman kan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Menurut keyakinan Alkitab saya percaya kepada Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus berarti dia punya iman. Barang siapa yang beriman dia diselamatkan. Masuk di dalam kandang. Tetapi untuk memasukkan mereka semua di dalam kandang itu perlu penyampaian firman. Sehingga firman Tuhan itu tersampaikan.
Jangan pekerjaan ini hanya dibebankan kepada pendeta, hamba-hamba Tuhan saja. Pekerjaan ini menjadi beban juga yang wajib mengambil bagian, yaitu jemaat. Bagaimana mau terjadi multiplikasi? Ini definisi multiplikasi itu seperti apa? Kira-kira supaya pandangan kita tentang multiplikasi. Sorry, saya menggunakan istilah itu, mungkin masih ada yang belum mengerti dengan istilah multiplikasi. Multiplikasi artinya penambahan umat, penambahan jiwa. Penambahan jiwa berlipat ganda, itu namanya multiplikasi. Bertambah-tambah umat yang percaya, bertambah-tambah umat yang percaya sampai berlipat-lipat kali. Itu namanya multiplikasi. Nah, sekarang definisi multiplikasi seperti apa? Pertumbuhan orang percaya Yesus di dunia ini ditentukan oleh mereka yang menyampaikan firman. Semakin banyak mereka yang memberitakan firman bagi mereka yang belum percaya, yang di luar kandang. Saya pinjam Yohanes 10 ayat 16. Sampaikan firman kepada mereka yang di luar kandang. Perlu nggak disampaikan firman kepada mereka yang di dalam kandang? Perlu, tetapi tujuannya beda. Firman Tuhan yang disampaikan bagi mereka yang di dalam kandang supaya mereka lebih paham, lebih mengerti, lebih dewasa secara pengajaran. Naik level, naik level. Saudara, pemahaman firman juga naik level. Tuhan Yesus berkata, hari ini, saat ini engkau belum mengerti tentang firman karena engkau masih kanak-kanak rohani. 1 Korintus pasal yang ketiga menyatakan engkau masih kanak-kanak rohani. Bubur yang aku berikan kepadamu bukan makanan-makanan yang keras. Artinya apa? Pemahaman seseorang, iman seseorang tentang pertumbuhan iman, tentang pertumbuhan pengajaran, itu memang mulai dari awal sampai akhirnya dibawa kepada pendewasaan. Sehingga penyampaian firman Tuhan bagi mereka yang sudah ada di dalam kandang supaya mereka lebih dewasa. Saya lebih gampang mencontohi siapa? Petrus. Petrus waktu mereka bersama-sama dengan Yesus, Petrus kan salah satu murid yang menyangkal Yesus, betul? Bayangkan, Petrus yang sama-sama dengan Yesus kok bisa menyangkal? Di muka pengadilan agama, dia menyangkal Yesus. Bayangkan, di muka pengadilan agama, 3 kali dia menyangkal Yesus. Tetapi di saat Yesus mati, untungnya dia bertobat saat itu. Di saat Yesus mati baru kemudian gereja mula-mula bertumbuh. Petrus menjadi seorang yang berbeda. Tadinya dia seorang yang menyangkal Yesus. Dengan gagah berani dalam kisah pasal 2, kisah pasal 4. Sampai dengan kisah pasal 5. Sampai dia berkata, tidak mungkin saya akan berhenti untuk menyampaikan firman. Meskipun taruhannya adalah kematian. Petrus yang takut mati dulu diubahkan oleh Roh Kudus di saat loteng Yerusalem kisah pasal 2 terjadi, pencurahan Roh Kudus. Petrus yang menyangkal Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus mendewasakan iman kehidupannya sehingga dia menjadi Petrus yang bukan menjadi Petrus yang penyangkal Yesus lagi, tetapi Petrus bukan Petrus yang menyangkal Yesus, bukan Petrus lagi yang takut mati. Kenapa dia menyangkal Yesus? Karena dia takut mati. Diubah imannya menjadi Petrus yang berani meskipun taruhannya adalah nyawa. Nah, di situ kita belajar ternyata namanya pertumbuhan iman itu ada naik level, bertumbuh terus.
Sehingga firman untuk disampaikan kepada mereka yang di dalam kandang untuk supaya mereka menjadi iman yang dewasa. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 katakan, jangan seperti iman kanak-kanak yang diombang-ambing oleh angin pengajaran. Pengajaran baru datang ke Manado, lalu kemudian menghembuskan pengajaran yang mungkin spektakuler. Pengajaran datang, baru datang, langsung pengajaran bilang engkau harus ke selatan, ikut ke selatan. Pengajaran menyatakan engkau harus ke barat, ikut ke barat. Jangan seperti Efesus pasal yang keempat ayat, coba kita baca. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 dan 14. Ada mic, Ma? Coba dibacakan. Ini ayat terakhir. Efesus pasal 4 ayat 13 dan 14. Efesus 4 ayat 13 mulai. Iya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh di dalam pengetahuan. Kalau ada kata dewasa, ada kata anak-anak. Sebelum kita dewasa, kita harus mulai dari awal. Kanak-kanak dulu, makanan bubur dulu yang diberikan. Kalau dia sudah dewasa secara rohani, dia diberikan makanan-makanan yang keras pun tidak masalah. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Bukan lagi seperti kanak-kanak yang saya katakan di awal. Mungkin kita masih baru iman yang baru bertumbuh. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Pengajaran katakan ke selatan, ya kita ikut. Pengajaran katakan ke timur, ya kita ikut. Tidak ada ketentuan arah. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Padahal pengajaran yang kita ikut adalah pengajaran yang menyesatkan. Mengapa kita tidak tahu membedakan mana yang menyesatkan, mana yang tidak menyesatkan, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah? Mengapa? Karena masih kanak-kanak, kita tidak tahu. Tapi di saat engkau sudah dewasa dalam rohani, engkau akan bisa mana yang salah, mana yang benar, mana vitamin, mana racun, mana yang membawa engkau kepada pendewasaan, mana yang membawa engkau kepada kebinasaan. Itulah sebabnya jemaat itu bagi mereka yang sudah di dalam kandang wajib disampaikan firman supaya naik level, semakin dewasa. Tapi mereka yang di luar kandang, firman Tuhan ini dibutuhkan. Konsumsi firman yang di dalam kandang dengan konsumsi firman yang di luar kandang itu berbeda. Konsumsi firman yang di luar kandang itu bagaimana caranya supaya mereka, Roma 10 ayat 17, iman datang daripada pemberitaan. Jadi ada pemberitaan. Ada pemberitaan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sekarang saya mau tanya, kan tugasnya beda-beda. Ada yang memang jubahnya dipakai untuk menginjil, berarti memenangkan jiwa-jiwa yang di luar kandang. Ada yang dipakai jubahnya untuk mengajar supaya jemaat yang di dalam kandang naik level. Mana yang lebih mulia di mata Tuhan? Mana yang lebih mulia di mata Tuhan? Katakan kabar pengantin itu bukan keluar sana. Kita kalah saudara dengan kabar-kabar yang lain kalau masalah memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya. Karena jubah kita ada di dalam kandang. Untuk membuat jemaat naik level. Mana yang mulia saya mau tanya. Mana yang mulia? Yang satu menangkan jiwa. Yang satu mendewasakan umat. Mana yang mulia di mata Tuhan? Halo? 1 Korintus 3. Paulus yang menanam, Apolos yang basiran, iya kan? Iya kan? Punya tugas yang berbeda tidak? Beda. Tapi Tuhan yang menumbuhkan. Siapa yang suruh Paulus? Tuhan.
Siapa yang suruh Apolos? Tuhan. Semua adalah utusan Tuhan. Berarti antara yang memenangkan jiwa dan yang mendewasakan jemaat sama atau tidak? Sama. Sama saudara, tidak ada bedanya. Karena kebangkitan pertama adalah memerintah 1000 tahun masa damai. Mereka yang memerintah bukan saja kabar pengantin, tapi mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Semua yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, semua memerintah di masa 1000 tahun masa damai. Itu yang harus kita perhatikan. Saudara diberkati Tuhan. Tugasnya mulia sama. Yang satu memenangkan, membawa ini yang tidak, yang di luar kandang masuk ke dalam kandang. Ini luar biasa saudara. Luar biasa. Jubahnya kita bukan jubahnya mereka. Tapi jubah kita hanya untuk membawa jemaat kepada supaya dewasa secara rohani. Itu punya tugas yang berbeda. Saudara diberkati Tuhan. Mari, saya mungkin sudah kelewatan 5 menit. Saat ini sampaikan firman. Lah pesannya pengalaman dari Surabaya yang mana? Nanti bersambung saja saudara. Yang penting saya kasih fondasinya. Nanti saya akan ceritakan sesuatu yang sangat menarik. Dan itu diberikan hikmat oleh Tuhan. Sesuatu yang menarik, yang wajib saudara ketahui. Dan wajib juga saya akan sampaikan pada khotbah minggu depan. Karena minggu depan itu, ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober. Minggu depan adalah perjamuan kudus, berarti yang khotbah adalah gembala. Saya akan memberikan sambungan dan saya akan sampaikan apa yang saya alami di Surabaya itu jadi berkat untuk kita semua. Membuka pola pikir kehidupan kita, bahwa kehidupan kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar untuk memperkaya diri sendiri, bukan hanya untuk sekedar menyamankan kita dan keluarga, tetapi bagaimana caranya kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Multiplikasi terjadi bukan karena orang yang di dalam pindah ke gereja lain, itu bukan multiplikasi. Di satu sisi gereja satu katakan saya sedang bermultiplikasi. Weh, tunggu dulu. Jemaatmu berapa? 2000. Betul, secara kuantitas jemaatmu banyak. Tapi saya mau tanya, dari mana ini mereka? Mereka dari mana? Mereka dari gereja-gereja lain yang hanya mengalami satu urban, pindah-pindah. Apakah itu multiplikasi? Tidak. Multiplikasi itu akan terjadi di saat mereka yang di luar kandang jumlahnya, bilangannya bertambah. Singkat saja, waktu Paulus memenangkan kepala penjara yang ada di kota Filipi, Paulus memenangkan berapa keluarga? Satu keluarga. Keluarga kepala penjara di Filipi. Waktu Petrus menyelamatkan satu keluarga satu keluarga dimenangkan oleh, yaitu ada satu orang menangkan satu kota. Hadiah bagi mereka yang bisa menjawab dengan benar dalam perjanjian baru. Kecuali pendeta, siapa yang bisa menjawab? Ada satu orang yang bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan nabi. Dia memenangkan satu kota. Dia memenangkan satu kota. Percaya kepada Yesus. Nanti jawabannya sebentar. Kalau sudah tahu, boleh nyontek, boleh buka Alkitab. Saya tunggu, saya kasih hadiah dari Surabaya.